ini menunjukkan besarannya tidak tergantung sama sekali terhadap tingkat output. Paham? Maksudnya ngerti nggak? Biaya yang sama sekali tidak tergantung pada tingkat output. Fixed cost, itu namanya fixed, tetap. Contoh Bapak dan Ibu ya, pada waktu kita ambil aja kasus Lebaran ya, pada waktu Lebaran. Bapak dan Ibu suka roti? Brit, suka ya? Suka. Bu. Kue-kue, cookies suka nggak? Suka ya, oke. Ya, jadi kalau misalnya kita contohnya yang enak-enak aja ya, kalau saya bilang besi beton, rasanya aduh gigi sudah nggak enak ya. Tapi kalau kita ngomong kita mau makan roti nih, kita mau makan kue nih, enak kan ya? Jadi gigi kita nggak ngerasa ngilu gitu ya. Oke, saya tanya Bapak dan Ibu, kalau perusahaan roti tidak bekerja, perlukah dia membeli bahan baku? Bahan baku apa itu roti? Tepung terigu, tepung gandum ya. Terus kedua telur ayam ya. Yang ketiga ragi Bu ya. Ragi, oke. Nah, tapi yang ini dulu itu penolong ya Bu ya. Selanjutnya apa? Mungkin kita butter ya. Ya, butter, betul, butter ya. Terus apa lagi? Nah, itu tadi ada ragi, bla bla bla. Oke. Tapi minimal itu ya. Sekiranya perusahaan roti tidak produksi, perlukah Bapak dan Ibu beli itu? Tidak perlu. Adakah biaya yang keluar? Enggak Bu. Tidak, betul sekali. Nah, berarti biaya ini kita sebut sebagai variable cost. Biaya variabel artinya biaya yang kita keluarkan kalau kita melakukan aktivitas proses produksi. Begitu Ibu dan Bapak ya, perusahaan roti memproduksi roti, dia beli tepung terigu atau tepung gandum, kemudian beli telur ayam, kemudian membeli butter, kemudian ada yang lain ya, bahan penolong lainnya, salah satu disebut dengan Anda ragi, mungkin ada itu rotinya mau roti apa, roti kacang kah, roti keju kah, roti daging kah, roti coklat kah, bla 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 yang lain. Berarti ada bermacam-macam jenis roti, variannya itu banyak, betul ya? Nah, jadi dengan demikian kita tidak membeli bahan-bahan tersebut ya, faktor produksi tersebut kalau kita tidak memproduksi roti. Nah, saya tanya sekarang, tenaga kerjanya kerja nggak pada waktu perusahaan tidak produksi? Tidak. Nah, makanya ada tenaga kerja ya yang sifatnya yang fake itu misalnya manajemen perusahaan roti bekerja tidak bekerja, manajemen tetap harus dibayar ya. Nah, kemudian perusahaan tidak bekerja, tidak produksi roti, tidak produksi kue, tapi tetap security harus dibayar nggak gajinya? Iya, dibayar. Dibayar ya, dibayar kan? Walaupun pabrikan tidak bekerja, tutup pabrikannya ya, kampus tidak bekerja, ada libur 10 hari kemarin. Tapi security kita, teman-teman saya security tetap berjaga. Nah, ini kategorinya fixed cost. Ya. Tapi seperti perusahaan roti tadi, tepung terigu, gula pasir, terus telur ayam, butter itu variable cost. Pada waktu kita tidak membuat roti, barang-barang tersebut nggak kita beli ya. Nah, contohnya ini ya, apa itu lebih lanjut ya, mungkin Anda kalau dananya berasal dari dana pinjaman, berarti kita bayar bunga modal, peralatan itu kalau bukan milik sendiri tapi kita sewa tetap dibayar, pajak kekayaan ya tetap dibayar, dan itu fake masuknya ya. Fixed cost. Nah, variabel yang mana? Variabel itu tadi yang dia bahasa ilmiahnya dengan kata lain, karena kita sudah siap ya dengan 4 bahasa curve, bahasa equation persamaan ya toh,
kemudian bahasa tabel, dan bahasa koran, bahasa sehari-hari. Ya kan? Nah, itu kita siapkan. Itu bisa kita translate dalam 4 bahasa tadi. Ya. Oke ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nanti dinyatakan dalam grafik, nah berarti kita chart yang keluar. Nyatakan persamaannya, berarti bahasa equation, ya, bahasa aljabar, bahasa matematik, begitu ya. Nah, dan yang ketiga bahasa apa? Tabel. Kita bisa melihat dalam tabel, itu jelas itu nanti ya. Bahasa tabel keluar atau bahasa koran. Kalau bahasa koran tuh paling panjang ya. 2 halaman tuh kalau ditabelkan ya bikin grafik singkat, mungkin hanya tinggal setengah halaman, yang 1,5 halaman hilang. Udah kita baca kurva itu sudah bercerita sendiri kepada kita. Kita baca tabel itu sudah cerita sendiri kepada kita. Gitu. Nah inilah gunanya. Makanya ilmu ini dominan, ya. Oke ya. Nah sekarang jangka pendek. Jangka pendek itu kita hubungkan dengan time, dengan waktu. Ya, jadi jangka pendek ini biasanya dia akan mengandung unsur fixed cost. Ya, kurvanya juga begitu. Jadi kalau Anda cari ini total cost adalah total fixed cost ditambah total variable cost. Variable cost itu apa? Biaya-biaya yang kita keluarkan, di mana besarannya itu artinya besar atau kecilnya biaya tersebut sangat tergantung kepada besaran produksi. Itu ya, Bapak dan Ibu, saya mau produksi 1.000 roti satuannya. Sama nggak biayanya dengan saya produksi 10.000 roti? Kira-kira sama nggak? Beda Bu, lebih murah, lebih banyak lebih murah. Oke. Jadi yang jelas tidak sama ya Pak ya. Jadi kalau 1.000 roti, mungkin saya perlu 1.000 roti. Mungkin hanya perlu berapa kilo? Mungkin satu karung apa namanya tepung terigu. Ya, 1 karung itu sudah bisa menghasilkan 1.000 roti. Misal loh ya. Saya tidak ahli membuat roti. Ya, terus butter, terus telur ayam. Tidak sama kalau saya produksinya saya naikkan 10 kali. Saya bikin 10.000. Tentunya karung tepung terigunya lebih dari 1. Ya mungkin perlu 10 karung terigu. Perlu telur ayamnya lipatkan 10. Margarinnya atau butternya lipatkan 10, kan begitu. Nah itu namanya proporsional. Tapi kalau tidak proporsional bisa nggak? Bisa ya. Dua-duanya itu sama-sama bisa. Proporsional atau tidak proporsional. Nah pada waktu kita mencari nanti kita harus ketemukan yang namanya kombinasi yang paling optimal. Inilah yang harus kita cari. Nah, optimal artinya apa? Kalau kita berproduksi, kita harus bisa menentukan di mana kita temukan cost yang paling minimal, ya. Least cost. Ya, kombinasinya di mana? Nah, itulah yang harus kita cari, dihubungkan dengan skala pabrik. Skala pabrik itu kalau yang normal itu orang bisa menyebut seperti ukuran baju. Bapak dan Ibu, ya, bapak-bapak itu biasanya baju-bajunya pakai shawl ya. Apakah itu baju hem ya, atau baju kaos ya. Ya, itu kan ukurannya apa? Cukup dikatakan small, medium atau large gitu ya. Betul ya? Ya, Bu. Mungkin ada ekstra Bu, saya badannya lebih dari itu boleh. Large itu L ya. Oh, boleh ditambah ditambah apa? L-nya 2 gitu ya. Atau XL gitu ya. Ada X-nya itu ekstra, ya kan? Ya, benar ya? Kalau saya salah dikoreksi. Benar Bu, benar. Oke. Nah sekarang yang saya katakan dengan pabrikan. Pabrikan juga punya 3. Apa? Kalau dia hanya menggunakan skala produksi kecil. Nah itu kita sebut small size. Small size ini kalau pabrik itu ukurannya plant size. Plant itu pabrik ya. Jadi berapa mesin yang dia gunakan? Nah ini di plant size namanya ya. Nah, oke. Nah plant size itu nanti dihitung dari jumlah mesin ya. Oke. Terus ada yang kedua kita sebut medium.
Medium itu M. Ya, medium